Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Anissa Handayani dalam program Ngobrol di Balik Layar. Tribuners, Idul Fitri menjadi hari yang paling ditunggu oleh umat muslim di seluruh dunia karena hari ini adalah hari kemenangan setelah berpuasa selama sebulan. Kalau di Indonesia, Lebaran sendiri dirayakan dengan banyak tradisi, mulai dari halal bihalal, kumpul keluarga, atau sekedar makan ketupat bersama. Tapi bagaimana ya dengan suasana Lebaran di luar negeri? Nah, untuk ngobrol hari ini kita akan mengintip seputar tradisi Lebaran dari negeri yang jauh, yaitu Tunisia. Sudah tersambung bersama kita Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, yakni Zuhairi Misrawi. Halo Pak Zuhairi. Ya, Assalamualaikum. Eh, eh, Ya, baik Pak. Pak, apa sih yang membedakan Ramadan dan juga Idul Fitri di Indonesia dengan di Tunisia? ya, secara umum ya, ini Idul Fitri di Indonesia dan Tunisia itu sama ya. Itu dimulai dengan sholat Idul Fitr, di mana itu tanda bahwa pada hari yang suci ini kita tidak lagi berpuasa, dalam artian kita al-fitr, kita kembali ke fitrah, kita berbuka puasa. Nah, ini ritual yang sama, saya kira di semua negara dunia Islam. Nah, bedanya cuman kalau di Tunisia ini pemerintah melalui eh, mufti, yaitu lembaga yang mengeluarkan fatwa antara pada saat awal Ramadan, pada saat Idul Fitri, Idul Adha itu mempunyai kekuatan. Ketika seorang mufti sudah menyampaikan bahwa esok hari kita melaksanakan Idul Fitri, maka seluruh warga negara itu mengikuti fatwa dari mufti itu. Dan fatwa mufti itu mengikat bagi negara atau pemerintah Tunisia untuk melaksanakan Idul Fitri ini. Nah, itu eh, perbedaan dari bagaimana penentuan awal awal Idul Fitri itu. Nah, selanjutnya kemudian ya biasa silaturahim di antara keluarga, dan karena mereka juga di sini mempunyai tradisi mudik sebagaimana di Indonesia, maka mereka berkumpul bersama keluarga untuk silaturahim, dan secara umum seperti itu walaupun istilahnya tidak menggunakan halal bihalal. Tapi adakah hal yang menjadi ciri khas tersendiri di Tunisia saat momen Lebaran di sana, Pak? Tidak ada, ini kan hari hari di mana seluruhnya apa eh, eh, memperingati eh, berakhirnya puasa Ramadan gitu. Jadi ya itulah, biasanya libur sama dengan kita, tidak ada hal yang mendasar gitu. Di Indonesia, Lebaran ini kan nggak cuma sebagai peristiwa keagamaan, tapi juga sudah kaya dengan nilai budaya dan tradisi. Apakah nilai-nilai tradisi ini cuma ada di Indonesia? Adakah pengaruh budaya Islam Nusantara kita di Tunisia, Pak? Ya, bukan agama ya, terutama Islam melalui Idul Fitri ini kan semua sama, Mbak. Semua adalah bahwa ketika Idul Fitri ini seluruh keluarga berkumpul. Yang dari luar negeri datang pulang ke Tunisia dan itu ditandai misalnya ya pesawat penuh dari berbagai negara ke Tunisia. Lalu kemudian tadi itu yang dari kota pulang ke kampung-kampung halaman, samalah dengan kita. Ini hari di mana keluarga berkumpul bersama-sama gitu. Dan eh, apa sama halnya juga dengan Idul Adha. Kalau di Timur Tengah itu hari raya besarnya itu adalah Idul Adha, Mbak, karena ada kurban itu, hewan kurban gitu. Jadi kalau dibandingkan antara Idul Adha dengan Idul Fitri, memang lebih secara simbolik Idul Fitri karena ada perintah untuk penyembelihan hewan kurban itu. Yang tadi Pak Zuhairi bilang di sana juga ada tradisi mudik juga ya, Pak. Nah, mereka tuh ketika
tradisi mudik pulang kampung juga, Pak? Ya pulang kampung sama, ada yang menggunakan transportasi umum, ada yang menggunakan transportasi pribadi, mobil-mobil pribadi, yang dari luar Tunisia mereka juga datang pulang gitu ke Tunisia gitu. Jadi sama Mbak, ini forum adalah hari di mana keluarga bertemu berjumpa kembali. Baik. Sebelum Lebaran kan biasanya kita selalu ada malam takbiran. Nah, kalau malam takbirannya seperti apa di Tunisia, Pak? Ya Apakah kalau ada yang ini tidak ada berkeliling gitu, Pak? takbiran. Nggak ada takbiran. Kalau di sini memang itu membedakan, tidak ada takbiran, ya kan. Suasana di mana tidak ada lagi sholat tarawih gitu, karena besok sudah Lebaran dan kemudian setiap warga itu mempersiapkan diri untuk sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri kan itu yang paling utama secara simbolik, di mana setiap warga itu sudah bahwa ini sudah masuk kepada Idul Fitri. Kalau dari segi pakaiannya sendiri gimana, Pak? Kalau di Indonesia kan Sama, laki-lakinya sama. menggunakan, Karena itu kan ada oh di sama juga. dalam tradisi Islam. Karena ini kan sudah berbuka. Itu juga biasanya keluarga, nah, seperti seminggu menjelang atau 15 hari menjelang Lebaran itu biasanya toko-toko dibuka sampai tengah malam, sampai jam 1 jam 2 untuk pakaian-pakaian baru ya, yang lebih mencolok itu adalah untuk anak-anak biasanya. Anak-anak itu mereka membeli pakaian-pakaian baru. Nah, kalau ngomongin Lebaran, makanan khas Lebaran di Tunisia itu apa, Pak? Apakah ada kue nastar sama ketupat juga? Nggak ada Mbak, itu kan tradisi Nusantara. Di sini Pak makanannya adalah kuskusi dan makanan Hmm. kue-kue manisan ya. Namanya kuskusi, itu khas dari Tunisia. Biasanya keluarga itu bergembira kalau mereka memasak yang namanya kuskusi ini. Lebih ke makanan ringan ya, Pak? Makanan dari gandum, Mbak. Oh, Makanan dari gandum gandum itu ya. makanan keluarga lah. Semuanya makanan keluarga, makanan besar. Dan setiap daerah itu mempunyai, ada makanan gandum, ada yang membedakan lauknya. Ada yang lauknya kambing muda, sapi, ada yang lauknya ayam, ada yang lauknya ikan gitu. Jadi namanya kuskusi, lauknya yang berbeda, membedakan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kemudian ada kue-kue manisan, kue-kue manis gitu yang itu biasa dimakan oleh warga Tunisia. Tapi intinya sih bukan makanan, intinya adalah seluruh keluarga itu berkumpul, dari mereka yang tinggal di kota, mereka yang tinggal di luar negeri, mereka pulang bertemu sanak keluarga yang dalam bahasa kita halal bihalal itu. Nah, kalau tempat berkumpulnya sendiri di mana tuh, Pak? Apakah di Di rumah orang rumah, di tuanya? rumah mereka. Mereka di rumah, jadi di rumah-rumah orang tua, di kampung-kampung halaman lah sama dengan kita. Nah, kalau di sini kan ada tradisi salam tempel di setiap momen hari raya. Apakah di Tunisia juga ada, Pak? Tidak ada, Mbak. Ya. Itu lebih kepada perjumpaan saja. Perjumpaan-perjumpaan di antara keluarga yang setelah lama tidak bertemu. Ya, apa itu kan forum perjumpaan ya setahun sekali lah, sama dengan kita gitu. Kalau pas hari raya, kantor kedutaan buka open house kah untuk warga Muslim di Indonesia? Ya kami memang ini tradisi setiap tahun bahwa di Wisma Duta Besar, di tempat tinggal Duta Besar, kami melaksanakan sholat Idul Fitri dan setelah itu ramah tamah dengan seluruh warga negara Indonesia. Biasanya ketika Idul Fitri, ini peristiwa Idul Fitri atau Idul Adha, itu jumlah WNI yang datang lebih besar ya. Maka kami pada tahun ini menyiapkan jemputan 3 bus ya. Karena tahun lalu kami tidak ada open house, tidak ada silaturahmi ramah tamah WNI dan sholat Id bersama karena masih dalam suasana COVID. Maka tahun ini insya Allah kami siapkan 3 bus untuk para WNI kita sholat Idul Fitri di Wisma Duta Besar. Dan ya insya Allah suasananya sangat Indonesia. Kami menyediakan makanan-makanan khas Indonesia, ketupat, sate, rendang,
lalu kemudian opor ayam, kerupuk dan lain-lain, bakso gitu. Jadi memang suasananya kita ciptakan suasana Indonesia karena WNI di sini kan pada umumnya adalah mahasiswa, mereka sangat jauh dari warganya, mereka tidak bisa berjumpa warganya di bulan yang penuh suci ini, maka kami perwakilan Republik Indonesia di Tunisia menyediakan acara open house sholat Id berjamaah di Wisma Duta Besar yang berada di kawasan Buhairah Taulak, kota Tunis. Jadi banyak juga ya Pak warga Muslim di Indonesia, warga Muslim Indonesia yang ada di Tunisia dan itu kebanyakan mahasiswa ya Pak. Ya, ada sekitar 200-an orang, Mbak. Dan dengan staf ya, mahasiswanya 150 orang. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Ada yang mau disampaikan pada momen Idul Fitri tahun ini Pak? Ya, mudah-mudahan untuk Idul Fitri ini menjadikan kita sebagai bangsa ya penuh keakraban, penuh persahabatan, silaturahmi tetap direkat karena tahun ini kita sudah masuk di tahun politik ya. Mudah-mudahan spirit Idul Fitri yang bersalam-salaman ini, yang saling merangkul, saling bermaafan itu menjadi spirit kita semua untuk terus menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan terus memberikan sumbangsi pengabdian kepada bangsa dan negara. Amin. Baik Pak Zuhairi, sepertinya waktu kita sudah habis nih Pak. Terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita bersama Tribuners di rumah pada momen Lebaran kali ini. Semoga dilancarkan ya Pak kegiatannya. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, minal aidin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bisa kembali ke fitrah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia Tribuners, episode ngobrol kita kali ini. Saksikan episode-episode ngobrol menarik lainnya hanya di Tribun Jakarta. Saya Anissa Handayani mewakili segenap tim Tribun Jakarta mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sampai jumpa.